Jadi ini kisi-kisi yang bisa kami publish bahwa Indonesia bisa kembali bekerja dengan 5 kisi-kisi di atas. Pertama, grafik kasus positif yang sudah mulai menurun, yang kami rekomendasikan untuk diterapkan di 5 daerah, yaitu DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bogor, dan Provinsi Bali. Kemudian kisi-kisi kedua, ada pemberlakuan ya macam diskriminasi ataupun larangan bagi mereka yang berumur di atas 45 tahun, karena memang secara data mereka yang berumur di atas itu lebih rentan ya terkena COVID-19. Kemudian ketiga, ada pembatasan juga kepada mereka yang memiliki riwayat penyakit kronis ya. Di sini ada hipertensi, diabetes mellitus, jantung, penyakit ginjal, obstruktif kronis, dan gangguan pernafasan ya. Mereka juga direkomendasikan untuk tetap bekerja di rumah. Kemudian rekomendasi keempat adalah mulai menerapkan gaya hidup the new normal ya dengan kesehatan yang ketat. Kelima, semua pihak terlibat dalam edukasi pengawasan protokol kesehatan. Kami juga ingin memberikan sebuah catatan ya bahwa Juni 2020 Indonesia secara bertahap dan selektif bekerja kembali ya. Tentunya dengan panduan dan data riset pengalaman LSI ya, menyarankan bahwa di daerah tertentu yang menunjukkan keberhasilan meredam penyebaran virus corona seperti grafik konsisten menurun, cenderung 5 daerah tadi ya, 5 daerah mungkin sudah bisa mulai bekerja. Jadi kami LSI Denijaya melakukan riset kualitatif dengan kajian beberapa data sekunder ya. Di sini memang data utama ada gugus tugas, kemudian ada Worldometer, ada WHO, dan juga ada beberapa data yang kami himpun dari aneka Pemda ya. Mungkin itu. Terima kasih atas waktu teman-teman. Saya kembalikan ke Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ada 3 latar belakang isu dan ada 5 kisi-kisi yang sudah dipaparkan dari hasil riset LSI Denijaya. Jika ingin memperdalam atau ingin bertanya atau diskusi, kita persilahkan. Mengapa LSI Denijaya tidak melakukan riset yang independen lepas dari data-data pemerintah atau BNPB, membuat semacam survei apakah benar grafiknya menurun, dan itu tentu saja dengan ilmu epidemiologi ya, membuat kurva epidemik. Mengapa tidak melakukan itu tapi menggunakan data pemerintah yang sebenarnya banyak dikritisi oleh para ilmuwan? Ya, kasih Mas. Langsung jawab Mas. Iya, terima kasih. Ya, sebenarnya kalau kita melihat ya bahwa hari ini kenapa kami merujuk kepada 3 sumber data ya, karena memang per hari ini hanya 3 lembaga itu ya yang melakukan pendataan secara konsisten. Yang mereka terlibat ya pelaporannya dari tingkat kabupaten hingga provinsi, itu kemudian saluran komunikasinya itu ada di gugus tugas ya. Tentunya kalau akan melakukan itu kita butuh resource yang lebih besar ya. Kami melakukan dengan data yang terbatas, dengan harapan kita bisa mendapatkan gambaran lain. Misalnya data yang disampaikan oleh gugus tidak ada penilaian ya secara objektif tentang efek PSBB. Kami memberikan gambaran itu bahwa itu bukan hanya data, tapi data itu juga bisa menggambarkan kondisi faktual. Untuk saran dari Mas tadi untuk melakukan survei secara mendalam, ini memang kalau kita lihat belum ada lembaga survei pun di dunia yang melakukan itu ya. Tapi mungkin yang disarankan Mas itu juga sudah ada dalam pikiran kami ya, Pak Denny juga. Saya tidak ingin spoiler ini, tapi rancangan itu sudah dipikirkan dan kami ingin juga melakukan itu secara mandiri, bahkan terlepas dari kelompok pemerintahan. Kelola secara mandiri dan hasilnya akan dipublikasi. Tentunya butuh energi yang lebih besar ya, sehingga kita hari ini ya Pak Denny juga lagi menyiapkan aneka hal yang untuk menunjang sebenarnya kebutuhan yang sangat real ya, karena hari ini sumber data yang real tentang jumlah yang pasti kan juga belum terjawab, karena data yang ada hari ini juga kan diambil tidak secara menyeluruh tapi proporsif juga ya. Maka lewat survei kita berharap bisa memprediksi
hasil positif COVID secara pasti ya bisa kita dapatkan. Tentu waktu akan menjawab itu, dan sementara kami diskusikan, dan mudah-mudahan doa dari teman-teman bisa bisa kami jawab ya secara aplikatif dalam waktu dekat. Data itu bisa tersedia secara faktual teman-teman. Mungkin itu, terima kasih.